streaming ngaji dan intisarul ilmi bersama. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, sesuai dengan tema malam hari ini tentang mengisbat 1 Syawal. Di tampilan ya foto sebelah kami itu kan ada menak ya. Sebaiknya kalau memang Menteri Agama masih melindungi kawan-kawan dari habaib ya, lebih baik nggak usah sidang isbat, itu nggak usah. Keluar biaya 400 juta 2 kali ya, mengisbat hilal 1 Ramadan dan sidang isbat 1 Syawal. Lebih baik kumpulkan habib-habib semua dikumpulkan lalu bermimpi. Ada kitabnya kok. Pasti ya yang paling ya, keahlian ini mestinya ya dari marga al-atas. Kumpulkan semua dari klan Ba'alawi yang bermarga al-atos, khususnya Dek Hanif ya. Kumpulkan. Bahkan marga al-Idrus juga sebagai pelakunya ini yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, dipesan jangan sampai ya berhari raya hari ini ya, tapi besok saja. Itu pesannya Kanjeng Nabi dalam mimpi. Tadhkirun nasi ini buktinya. Bahkan lebih ngeri lagi ya, di halaman 163 ada catatan tentang keinginan dari mereka yang mau membuat pesawat terbang. Jadi sebelum ditemukan oleh 2 orang bersaudara dari North Carolina, Amerika ya, pada abad 20 awal ya, alias 1905 mulai 902 sebenarnya. Itu sudah ada keterangan di sini yang akan menerbangkan safinah, kapal. Safinah itu kan kapal tapi mabur, kali kapal mabur atau kapal terbang. Nanti jenengan buka 163. 163. Nggih. Wa dzakara sayyidi ya, sayyidi ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Anna sayyidana Asy-Syaikh Umar Al-Muhdhar. Nah, Umar Al-Muhdhar ini ada 2. Umar Al-Muhdhar anaknya Habib Abu Bakar bin Salim dan Umar Al-Muhdhar anaknya Abdurrahman As-Saggaf. Tapi yang bisa dimintai pertolongan wasilah sambatan ya, itu ada 3, yakni Habib Umar Al-Muhdhar, Habib Ali Shahibud Darok dan Habib Alwi Al-Ghuyur. Ini kalau kita sambat-sambat itu langsung secepat kilat datang pertolongannya. Lah, anna sayyidana Asy-Syaikh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Shahibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad bin Ali Kholiq Kisan ya. Ini paling bawah sendiri 163. Aroda ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawai. ya. Beliau Habib Umar Al-Muhdhar itu ingin membuat pesawat terbang untuk anak-anaknya, yusafiru bihim, yang akan dibuat untuk perjalanan ya, mereka fiha, di dalam safinah atau pesawat tersebut. Summa raja'a an dzalika liqauni salaf al-alawiyyin lam yaf'alu dzalika. Ini ingin tampil beda. Jadi sudah ada keinginan ya, mungkin ya halusinasi atau cita-cita tinggi ya, tapi nggak terbukti gitu loh. Justru yang malah melakukan penelitian ya dan prakteknya itu orang-orang non muslim. Sebenarnya pesawat terbang itu sejak abad ke-6 ya Hijriyah itu sudah dirancang oleh Abbas bin Firnas ya, dari seorang muslim, tetapi selalu gagal. Yang akhirnya dikembangkan oleh non muslim itu karena orang non muslim itu getol, terus ingin mencoba dan mencoba, tidak hanya meneliti saja tapi percobaan juga. Akhirnya selalu diupdate, diupgrade perkembangannya sampai sekarang ini ada Boeing itu. Jadi halaman 163.
Wa dzakara sayyidi anna sayyidana Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abdirrahman As-Saqqaf arada ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawa. Safinah itu perahu atau kapal, fil hawa di atas. Mimpi. Kalau Arab Saudi tidak hanya sekedar mimpi, ya karena mereka bergelimang harta. Akhirnya tidak hanya kapal laut pesiar, tapi kapal terbang pesiar. Terbukti ya karena memang kaya raya. Tapi kalau Habib Ba'alawi tidak pernah ada buktinya. Tidak terbukti. Kita buka halaman 247-248 yang membahas tentang mimpi dari seorang Ba'alawi untuk mengisbat tanggal 1 bulan Syawal hari raya Idul Fitri. Mohon direnungkan, dicamkan oleh NU Muhammadiyah sampai MUI dan bahkan Menteri Agama Indonesia ini, supaya nggak usah boros ya, nggak usah mengeluarkan anggaran untuk sidang. Capek-capek kumpulkan saja habaib itu, khususnya dari marga Al-Atas, untuk bermimpi semua. Untuk mimpi supaya nggak merepotkan umat Islam seluruh Indonesia ini. Halaman 248. Oke. 47 dulu. Paling bawah 247 dulu paling bawah, baris yang ketiga dari bawah. Wa waqa'a li marrotan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya aja. Halaman 246 ya, mohon maaf. 246 paling bawah ini. Dimulai dari ini. Sebelumnya juga banyak keterangan tentang isbat-isbat itu, tapi kami fokuskan di materi inti saja ini. Wa balagona anna syahra Syawal subbita fi ba'dis sinin indal qadi bitarim. Sampai berita kepada kita atau kami bahwa sesungguhnya bulan Syawal itu sudah diisbat pada sebagian atau tahun-tahun menurut qadi atau kalau di sini ya Menteri Agama ya di Tarim, ya, perwakilan dari Menteri Agama di kota Tarim. Fastam as-sadatu ahlil bait ahlil balad li sholatil aidi. Lalu para sayyid ya, para pemimpin yang ada di sekitar penduduk Tarim ya, mereka sudah persiapan untuk sholat id. Wa ta'akhkhara ba'du sadah min ahlil Idrus. Lah ini loh Idrus ini loh. Jadi kumpulkan marga Al-Atas dan marga Al-Idrus. Termasuk Al-Idrus yang Dabrus itu loh. Ya. Tetangga saya sendiri Habib Idrus, Al-Idrus Surabaya itu Dabrus itu. Ya. Enggak Sirul Bayu tok, banyak sekali. Mau merubah-rubah sejarah Indonesia ini. Tidak hanya Sirul Bayu tok, itu banyak yang Dabrus itu. Ya. Jadi bisa kategori aliran sesat dan menyesatkan. Dol wa al-dol. Jadi min ahli al-Idrus anil khuruji, ada yang tidak mau mengikuti ketetapan dari qadi atau staf dari Menteri Agama di Tarim Hadramaut. Ada yang persiapan mau sholat id dan ada yang tidak, alias mengakhirkan diri dari marga Al-Idrus anil khuruji. Lalu fasara al-khatib ila baitihi. Lalu kiai kalau di sini yang biasa khutbah al-khatib. Jadi al-khatib itu bukan marga aslinya, tetapi juru khutbah aslinya begitu, juru ceramah, penceramah, tukang khutbah, tukang ngasih mauidhatul hasanah. Jadi kalau kita mendengar kitab Al-Jauharus Syaffaf karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, itu enggak asli, itu tokoh fiktif sebenarnya. Sudah pernah kami bahas pada sesi yang lalu ya, bahwa
selalu begitu gitu loh, mengklaim ini karya dari non Ba'alawi saja, mengisbat Ba'alawi. Padahal isinya itu ya karya Ba'alawi juga. Begitu. Fasaro al-khatib ila baiti, lalu penceramah atau tukang khutbah itu datang ya, berjalan menuju ke rumahnya Marga Al-Idrus ini tadi, Ba'alawi. Wa sa'alahu an sababi ta'akhirihi, dan bertanya kepadanya tentang sebabnya apa kok nggak mau ikut beridul fitri hari ini, itu alasannya apa. Faqala al-Habib, Habib dari Marga Al-Idrus ini menjawab, ini ra'aitu, halaman 247 ya, ini ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Saya melihat bermimpi ketemu Kanjeng Nabi kemarin. Al-barihah itu kemarin. Ya kemarin malam kalau mimpinya malam hari ya. Wa qultu lahu, dan saya bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil lailah min layali Syawal, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam ini masuk bulan Syawal? Faqala, Rasulullah menjawab, la, ora. Tidak. Hati Kanjeng Nabi itu gak ada harganya, rumah saku. Rasulullah SAW itu gak ada harganya, dietrek-etrek kemana-mana, rumah saku, oleh Ba'alawi ini. Wong kita ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi begitu berharganya ya. Tapi kalau habaib Ba'alawi mimpi Kanjeng Nabi itu langganan ya. Kanjeng Nabi duduk di sofa, duduk di jok mobil gua, di mana-mana ada Kanjeng Nabi. Dan ini aliran apa itu? Kadang-kadang itu saya itu heran juga. Karena apa? Ada kitabnya. Ya, kalau pendapat pribadi saja mungkin kita maklumi bersama. Kalau ada pedomannya, ini pedomannya ya. Tanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam hari ini sudah masuk bulan Syawal? Jadi besok ya, 3 hari lagi kemungkinan ya, kita nggak usah ikuti pemerintah. Menunggu fatwanya Habib Idrus Al-Idrus atau Dek Hanif Al-Atos atau siapa lah, pokoknya Habaib Ba'alawi lah. Wahai Habib, tolong mimpikan ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ya, saya tak ikut panjenengan, nggak usah ikut Menteri Agama. Guyon ini. Ini sindiran-sindirun ya. Ya, karena aneh ya. Lah, Kanjeng Nabi jawab tidak. Jadi malam ini belum ya masuk tanggal 1 Syawal, belum. Wa ana la afturu hadzal yaum, dan siang ini ya, ini kan waktu siang hari ya, mulai pagi ya habis imsak sampai pagi hari ini. Hari ini saya tidak membatalkan puasa ya, karena masih Ramadan gitu loh. Wong pesennya Kanjeng Nabi itu belum masuk Syawal itu. Wa ana la afturu hadzal yaum. Faqala al-khatib lil Habib lah. Penceramah tukang khutbah itu tadi ya, termasuk staf dari Menteri Agama yang ada di wilayah Tarim, itu berkata kepada Habib, faqala al-khatib lil Habib, anta ra'aitahu fil manam. Kamu wahai Habib Al-Idrus melihat Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Lah, wa ana ra'aituhu fil yaqadzati. Aku malah luwih nemen, luwih hebat. Saya melihat Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Tapi waqala, dan Kanjeng Nabi berkata kepadaku, al-lailatul barihah min layali Syawal. Berbeda ya. Kalau dari Habib Al-Idrus itu kemarin itu belum masuk bulan Syawal. Tetapi kalau menurut Al-Khatib melihat langsung, yaqadzah, terjaga, Kanjeng Nabi bersabda ya, al-lailatul barihah min layali Syawal. Jadi mulai dari kemarin itu sudah diprediksi bahwa malam kemarin itu ya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ayo sekarang ini mana yang lebih kuat argumentasi kedua orang ini ya. Wal yaumu hadza min ayyami Syawal, berarti hari ini sudah masuk tanggal 1 Syawal.
Terus setelah berkata seperti itu Al-Khatib, lalu Al-Habib menjawab, faqala Al-Habib, fa kaifa dzalik? Kaifa dzalik? Seperti apa itu? Kok begitu? Kok bisa? Faqala Al-Khatib, lalu Al-Khatib tadi berkata, alam yuballigka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah belum sampai kepadamu wahai Habib Al-Idrus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, kan hadis ini kan jelas surah wal istifadhah. Ya, sudah maklum bidoruri ya, terkenal di mana-mana sudah bahwa berpuasalah karena sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Nah, dan berbukalah, beridul fitrilah karena sudah melihat tanggal 1 Syawal. Nah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, menurut Al-Khatib dan Al-Habib ini bisa dimaknai beda. Sumu, berpuasalah kalian li ru'yatihi karena melihat Kanjeng Nabi dalam mimpi, wa aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi juga karena melihat Kanjeng Nabi fil yaqadzati. Lah, bisa seperti ini gitu loh. Ini karena kalam majas seperti ini tuh mengandung asumsi-asumsi. Ya, padahal aslinya tidak begini artinya gitu loh. La faqala bala, ya sudah benar, saya sudah tahu, balagoni dzalik, saya sudah pernah ya mendengar hadis itu, ya sering lah, sudah sampai kepadaku, balagoni dzalik. Faqala Al-Khatib, lalu penceramah tukang khutbah Idul Fitri ya itu berkata, ru'yaka ru'ya manam. Kalau penglihatanmu wahai Habib Al-Idrus itu penglihatan pada waktu tidur. La wahadhi ru'ya haqqin. Lah, apa yang kami lihat ini itu adalah penglihatan yang sebenarnya, tidak tidur, alias fil yaqadzati. Ro'aha as-siqat, yang melihat ini adalah orang-orang yang terpercaya. Anis-siqat berasal dari orang yang terpercaya juga. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takallama, dan Kanjeng Nabi berkata bihi, tentang 1 Syawal atau hilal fil yaqadzati, dalam kondisi terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Lalu faqala Al-Habib, lalu Al-Habib dari Malka Al-Idrus itu inda dzalika, ketika mendengar ya pemaparan dari Al-Khatib, beliau menjawab, jazakallahu anna khairan. Nah, matur suwun, thank you very much ya, nuhun ya, matur sekalangkung ya. Ya, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Anda wahai Al-Khatib, dan juga atas kami semua ya. Nah, ini kalamuhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun, benar, mesti benar ya. Wa kalamuka, dan omonganmu, pengendikanmu itu juga hakun, benar. Benar wis, bener wis, saiki hatu. Bawa ke sini at-tamru wal ma'u. Bawa ke sini kurma dan air. Wis, aku gak sida poso dina iki gitu. Nah, ini ya terpaksa karena didalili sama Al-Khatib tadi. Wis, aku gak poso wis, isu iki gak poso aku. Wa aftiru, dan saya berbuka. Wa kharaja, dan Habib dari Al-Idrus tadi keluar, wa sholat, dan melakukan sholat ma'ahum, beserta dengan jamaah semua dari penduduk Tarim. Al-Ida, sholat id. Hakadha kana ahlul i'tiraf. Inilah bentuk daripada para ahli pengakuan diri, wal insofi, dan penyerahan diri, keinsafan, wal mutbiun, dan yang mengikuti. Nafa'allahu, dengan Allah semoga memberikan kemanfaatan ya bil jami, kepada semuanya. Alil i'tiraf, alil insaf, dan mutbiun semua. Nah, ini kerukunan. Tetapi ini ada keganjalan di baris berikutnya, di bawahnya ya. Nanti dengan baca seterusnya, dilewati saja nanti biar tidak terlalu panjang bahasanya. Di bawahnya 3 baris dari bawah yang langsung disimpulkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas.
masih halaman 247. Wa waqa'a ali marrotan, dan terjadi kepadaku dalam kali, ya beberapa, dalam satu kali, anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Terjadi pada diri saya, pada suatu hari saya bertemu, melihat, bermimpi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang bagi para sufi, ya, bahkan habaib alawi yang kelas tinggi itu nggak bisa membedakan ini. Sekelas Romo Kiai Quraisy Syihabi itu saja itu mengatakan seperti ini. Apa katanya? Bahwa kalau mimpi ketemu dengan kanjeng Nabi itu pasti hak, benar. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Allah itu pasti batil, salah. Nah, ini bagaimana ya? Sekelas Prof dari leluhur Hadrami ini loh. Aneh kadang-kadang. Ini Prof Quraisy siap loh nih. Kak, dengar. Tak ulangi lagi. Nah, mimpi ketemu Rasul pasti benar. Mimpi bertemu Rasul tidak pernah salah. Mimpi bertemu Tuhan pasti salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Berarti kemarin Habib Hasan Al-Athos itu yang berbicara dengan Allah itu masalah nyang-nyangan, tawar-menawar, ya, tentang memberi syafaat kepada keluarga, muhibinnya, sahabatnya, penduduk Hadramaut semua, dan bahkan seluruh manusia di dunia yang hidup semasa dengannya. Ya berarti ya salah. Nah, inilah kadang-kadang kita ini tidak menjaga diri, wirai, bukan wirai dari makanan dan minuman halal, jauh dari haram, tetapi wirai dari satu keyakinan. Lebih baik satu daro'e, menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam kesalahan. Karena apa? Kadang-kadang umat Islam itu salah memahami man ro'ani fil yaqadzati faqad ro'ani, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqadzati. Itu hadis itu khusus untuk pada masa hidup Kanjeng Nabi, masih hidupnya Kanjeng Nabi. Ketika ada orang yang ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi sampai terbawa dalam mimpi, maka dia akan bisa ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi bila dia mau hijrah ke Madinah, bagi orang yang berada di Mekah. Tapi itu akhirnya difahami oleh generasi sampai saat ini, oleh para sufi dan habaib Ba'alawi dan para kiai yang muhibin Ba'alawi, bahwa ketika malam tadi saya bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, faqad ro'ani fil yaqadzah, berarti siang harinya mata saya ini pasti terbuka. Sak kelelap, wah Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Athos juga begitu. Bahkan ketemu Imam Ghazali, ketemu Imam Nawawi, ketemu Nabi Hud, ketemu Al-Faqihul Muqaddam. Aneh. Jadi apakah syaitan sesuai dengan sabda Nabi kita la yatamatsalu bi, tidak bisa merubah bentuk seperti diriku, katakan Nabi? Tidak seperti itu. Kalau mengaku-ngaku bisa, tapi kalau merubah bentuk seperti visinya Kanjeng Nabi nggak bisa. Tapi kalau ngaku-ngaku bisa. Wong iblis ngaku Gusti Allah bisa, pemenang ngaku Kanjeng Nabi. Kadang-kadang umat Islam ini sulit membedakan mana itu arwah muqaddasah, mungkin roh leluhurnya atau gurunya, ya. Tidak bisa dipilih Kanjeng Nabi itu ya, Nabi Khidir. Padahal belum tentu benar itu. Ini yang paling penting buat para santri, ya. Saya dulu itu belajar kitab Silahul Mukmin itu mendatangkan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang itu dulu saya nggak merasa bersalah, sekarang saya merasa sangat bersalah. Menghadirkan ruhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu pencak silat itu loh. Itu salah, tolong dikoreksi, dihapus saja dari
preferensi dan memori, jangan diyakini. Kenapa? Itu melecehkan. Yang datang itu bukan rupanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah roh-roh bisa yang mazmumah dan bisa roh yang muqaddasah. Tergantung ya. Kita ini sulit membedakan, menafsir antara ini roh beneran atau dari jin, arwah al-muqaddasah, atau dari jin muslim atau jin fasik non muslim. Kita ini sulit membedakan. Kembali kepada kitab Tadhkirun Nas. Wa waqa'ali marratan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kalau saya maknai dengan makna ala kiai, wa waqa'alan tumibo limaring ingsun marratan ing dalem ambalan anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan fa amaroni monggo perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun an ahtajima ing yento canduk hijamah ya, canduk atau hijamah sapa ingsun. Faqala monggo dawuh limaring ingsun sapa Syekh Ahmad Balkhair ngendikane malah ngene, la tahtajim, ora usah hijamah awakmu. Fa innal hijamata monggo krana setuhune hijamah atau canduk iku, canduk itu bahasa sekarang apa? Yang mengeluarkan darah misalnya dari kepala, bekam hijamah bekam. Nggih, fa innal hijamata monggo krana setuhune bekam iku makruhatun makruh fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Fataraktuha monggo ninggal sapa ingsun ing hijamah. Lah akibate famaritu monggo loro sapa ingsun malah ba'dar ru'ya sausi mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Fa'araftu monggo ngerti sapa ingsun annaha sak temene marodoh ya iku batun dadi siksa kualat mukhalafati ing krana oleh nulayani ingsun amrohu ing perintahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi gara-gara anut karo Syekh Ahmad Balkhair sing la tahtajim iku mau ya, malah aku lara nemen gara-gara gak mentaati mimpiku sing dadi pesene Kanjeng Nabi. Fa amaroni an ahtajima iku mau. Nah, bisa juga nanti kalau ditarik ke atas ya, dari marga Al-Idrus yang bermimpi dawuh Kanjeng Nabi bahwa kemarin malam itu ya malam Syawal itu belum Syawal sebenarnya, masih berpuasa tapi mengikuti Al-Khatib ya, karena ini satu kitab yang saling berhubungan satu sama lain. Intinya kalau tidak mengikuti dawuh Kanjeng Nabi baik dari mimpi ya, maka akan ngualati ya, sampai seperti muallif kitab ini wa waqa'ali marrotan anni ya. Kalau kita membaca kitab-kitab seperti ini kadang-kadang itu nggak ada titiknya ya, itu harus ngerti nahwu sorobnya. Kadang-kadang kalau saya pas mutolaah itu ya pas tepat kadang-kadang kalau kurang mutolaah itu ya kadang-kadang ada yang tertinggal. Wa waqa'ali marrotan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa amarani an ahtajima. Ya, itu kualat. Famaritu ba'dar ru'ya fa araftu annaha uqubatun mukhalafati. Uqubatu mukhalafati ya iso langsung uqubatun ya, mukhalafati amrohu sallallahu alaihi wasallam. Halaman 247. Jenengan baca sendiri, banyak sekali ya di Tadhkirun Nas ini. Kalau ini kitab karya saya sendiri, saya berarti melakukan fitnah keji. Ini kita membaca kitab karya Ba'alawi sendiri ya, dan ini menjadi pegangan mereka. Jadi kalau para pemirsa dan pendengar semua itu melihat di channel-channel, di link-link, di video, di ceramah manapun, kalau ada Habib kok ceramahnya ngibul ya, gedabrus, gedabul, ya, ada dasarnya. Ada kitab pedomannya. Bahkan mereka getol mengarang kitab-kitab versi mereka, dan untuk abad ini kitab-kitab itu digelontorkan ke negeri kita ini supaya Indonesia ini bodoh. Mohon maaf. Supaya umat Islam Indonesia ini terjajah, tertipu, terbodohkan secara masif. Senjata
ya, melebihi senjata nuklir, pemusnah massal. Karena ini tidak hanya massal saat ini, sampai generasi ke generasi yang akan datang. Lebih jahat daripada corona. Kalau corona 3 tahun selesai, ya. Kalau keyakinan doktrin seperti ini bisa bergenerasi ke generasi turun-temurun. Sampai sekarang ini jika ada kiai, ada santri, ada jamaah umat Islam yang masih terdoktrin oleh keyakinan seperti ini, berarti tugas kita bersama menyadarkan mereka, karena mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri, masih dalam pengaruh racun doktrinisasi Ba'alawi yang membahayakan akidah umat Islam ini. Sudah, ini sidangkan di Al-Azhar Kairo Mesir, di Al-Jazair University, di King Saud University, ya, di Libya, Suriah, Turki, Irak, Iran, Oman. Bahas kitab ini pasti nggak laku, tapi di Indonesia ini laku. Aneh. Karena apa? Konsumennya masih ada, ya, masih ada. Jadi kita ini akan dijajah terus oleh Belanda kedua. Peninggalan Belanda yang berupa Habib Ba'alawi yang bercokol di negeri kita. Oleh sebab itu, di awal tadi saya sudah mengusulkan lebih baik Nurul Mustafa Jakarta itu tutup saja, dibubarkan saja. Karena akan mencetak generasi-generasi tersesat dari jalur agama yang benar. Ihdinas siratal mustaqim itu hampir saja tidak berfungsi di sana. Mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini, ya. Jangan menutup mata, wahai ketua MUI, PBNU dan Muhammadiyah, khususnya yang ada di wilayah sana, kiai-kiai juga, minimal ingatkan, gitu loh, ingatkan mereka jangan begitu, ya. Rubahlah kebiasaanmu, memuja, memuji, menghiasi kuburan leluhurmu, minimal. Tapi nggak ada reaksi dari pemerintah melalui Menteri Agama, melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui PBNU kita, Muhammadiyah kita, Dewan Fatwa kita, dan tidak pernah dibahsul masailkan juga. Dan bahkan sekelas Hubah Al-Haddad, Tanjung Priok, Sana Koja itu juga tidak pernah dibahsul masailkan, dibahas tentang manfaat dan madhorohnya. Ya, ini tugas kita bersama. Oleh sebab itu, selama masih ada kemaksiatan, ya, kedurhakaan, ya, kedurjanaan dalam hal agama, ingin merusak Islam, saya akan tetap bersuara. Kami akan tetap bersuara, didukung oleh panjenengan semua. Tanpa panjenengan kami tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya, gitu. Jadi tadi para pemirsa dan pendengar semua, untuk mutolaah kembali kitab Tadhkirun Nasi yang kami sampaikan pertemuan live streaming kemarin, ya, ini halaman 118 119 yang berisi produksi hadis baru dari Kanjeng Nabi tentang kopi, tentang tasbih, dan tentang duduk di depan wali yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Terus ada tentang pesawat terbang dari rencana cita-citanya Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saqqaf yang ingin membuat safinah fil hawa, ya, perahu yang bisa terbang, yakni kapal terbang untuk anak-anaknya supaya bisa keliling kemana-mana. Ya, halaman 163 Tadhkirun Nas. Terus yang halaman tentang tidak perlu sidang isbat 1 Ramadan, sidang isbat 1 Syawal, apalagi 3 hari besok, itu gak usah repot-repot. Undang aja Ba'alawi. Kalau memang Menteri Agama masih dukung Ba'alawi, kumpulkan supaya bermimpi semua nanti, ya. Khususnya dari marga Al-Idrus, dari marga Al-Atos, kumpulkan, ya. Minta pendapatnya bagaimana 1 Syawal itu jatuhnya hari apa, ya. Malam takbiran itu pasnya malam apa, ya. Nggak usah sidang isbat menghabiskan 400 juta. Ditunggu-tunggu oleh ulama Islam se-Indonesia Raya.
Ini penting bagi kita semua untuk diketahui. Nggih. Mungkin bisa saya ulangi sebentar tentang halamannya mulai 246. Wa balagna anna syahra Syawal tsubita ya fi ba'dis sinin indal qadi atau sabata juga bisa, tergantung nggih siyake kalam. Fi ba'dis sinin indal qadi bitarim fastama as-sadah ahlul balad li sholatil aidi wa ta'akhkhara ba'dus sadah min ahlil aidrus. Tulisannya itu aidarus ya, aidarus. Tapi tulisan Latin Melayu kita ini lebih singkat, Idrus itu saja. Idrus Romli ya, Idrus. Aslinya tuh aidarus, lebih banyak hurufnya Arab. Darus ain, iya, dal, ro, wawu, sin. Ya, ada 7. Tapi kalau Idrus cuma 5. Idrus, terus. Tapi kalau Arabnya ain, ya, dal, ro, wawu, sin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih banyak Arabnya. Karena al-idrus ini sendiri aslinya itu mencuri. Mencuri apa? Mencuri nama asli, gelar asli dari seorang tokoh sufi Hadromi, yakni bermarga bin Jamil. Jadi bin Jamil itu aslinya gelarnya adalah Al-Idrus, Syamsus Sumus, mataharinya matahari. Jadi Al-Idrus ini mengambil ya intisari dari Syamsus Sumus ini, padahal bukan haknya. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui bersama. Selalu klaim-klaim pihak seperti ini. Jadi wa balagna, terus berikutnya faqal al Habib sampai halaman 247 Al-Bariyah. Nanti panjenengan mutolaah sendiri, ada tinggalan kitab yang kami bagikan, sebarkan kepada panjenengan semua. Mungkin demikian mukadimahnya. Sekali lagi saya percaya jika nasab Ba'alawi itu sah, tapi dalam mimpi. Ya ini mimpi, semua dalam mimpi. Mimpi. Di kitab Al-Ghurar ya juga begitu. Silsilah nasabnya Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi itu diisbat melalui mimpi-mimpi. Tapi terkadang fil yaqadzati oleh seorang sufi wanita yang bernama Sultanah ya, Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Jadi ini sangat perlu kita ketahui bersama bahwa ini sudah menjadi kebiasaan hidup di alam mimpi. Sebenarnya kalau mimpi-mimpi yang positif itu nggak masalah ya. Mimpi yang negatif inilah yang bermasalah, merusak antara yang benar dan yang salah. Nggak bisa membedakan, sangat tipis ya, jumbuh tasyabuh, sehingga jika tidak pas pada kelasnya akan menyesatkan banyak ummah. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apakah tidak benar-benar memalukan jika orang sealim Pak Quraisy Syihab suka bohong? Ya tadi saya sampaikan setiap mimpi bertemu dengan Rasulullah itu pasti benar. Kalau mimpi bertemu Allah itu pasti salah. Nanti jenengan cari sendiri, ada linknya. Memalukan jika seorang sealim Pak Quraisy Syihab suka bohong. Bukannya meluruskan kebohongan klannya, malah ikut-ikutan berbohong. Benar-benar tidak ada beda dengan kaumnya. Yang saya tunggu dari beliaunya adalah, wahai seluruh keturunan ya dari Ba'alawi yang ada di Indonesia, dari Hadromi semuanya, adik-adikku semua ya, nggak usah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita. Sudahlah, berpakaian seperti saya ya, pakai batik.
Ya, lepaskan aja itu imamah, ya. Udeng-udeng sebesar itu, ya, sepeda Vespa nggak perlu dipakai. Seperti saya pakai kupluk, kita membumi saja. Ya, saya tunggu nasihat dari beliaunya. Tapi ternyata sampai sekarang masih belum keluar juga. Bu Zain Zeta, nggih. Seharusnya begitu Bu Zain Zeta. Nggih. Saya juga menasihati para Duriyah Wali Songo yang tergabung dalam Nakoba Ansab Aulia Udis'ah. Ya. Jangan sampai menonjolkan dirinya. Sudahlah, tirulah leluhur kita. Dulu itu bersembunyi, menyembunyikan status dirinya sebagai Duriyah cucu Nabi kita. Sudahlah. Zamannya berbeda. Toh misalkan ya tetap ya Duriyah Wali Songo ada unsur Duriyah Nabi kita. Cukuplah, jangan dibangga-banggakan di muka umum. Nggih, enggak pantas, nggih. Bukannya meluruskan malah tambah. Nanti sama dengan merebut berkat, rebutan kekuasaan dengan Pak Alawi. Ini juga saya menasihati Pak Alawi, termasuk teman-teman kita, guru kami menasihati jangan. Ya. Nanti kalau ada tantangan tes DNA itu bagi orang yang ngaku cucu Nabi kita. Nggak perlu kita paksa Duriyah Wali Sanga yang ada di Indonesia, Nusantara, Malaysia, Singapura untuk tes DNA. Nggak perlu, nggak ngaku kok. Tapi nek ngaku, ya kudu dites DNA. Ayo milih yang mana. Nggih, begitu nggih. Bu Zain Zeta, terima kasih. Bu Zain Zeta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun, terima kasih. Matur sekelanggung dari Pamekasan, Madura. Pak Nurhadi, Ibu Gogo itu siapa Pak Kiai? Ibu Gogo itu nenek kakek moyang dari manusia purba, Homo floresiensis yang ada di Flores sana. Ibu Gogo itu dulu kan sebelum manusia modern seperti kita, itu sudah ada manusia primitif namanya, yakni Banul Jan. Orang-orang Timur Tengah sana mengatakan Banul Jan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Banul Jan ini akan diganti, penggantinya adalah Bani Adam yang akan menguasai bumi ini. Tetapi tidak semua umat manusia di dunia ini berasal dari Bani Adam semua, tidak. Ada campuran, termasuk diantaranya keturunan dari Ibu Gogo. Ibu Gogo itu nek coro orang Jawa itu tengel. Tengel itu sering berada di pinggir sungai, ya makan cari ikan. Kalau di Aceh itu mante, ya, manusia mante itu ya. Tidak hanya di Aceh, di hutan-hutan di Jawa, ya di Kalimantan, itu orang menyebutnya siluman atau jin lah ya. Tapi tidak jin sebenarnya, itu adalah manusia-manusia purba. Peninggalan manusia Banul Jan masa lalu. Di antara Ibu Gogo ini kan ada di daerah Ngada, ya, Manggarai. Bahkan ada peninggalan seluas 35 km persegi yang ada di sebelahnya bandara itu, yang pernah dieksplorasi, ya diteliti oleh peneliti dari Belanda, dari mana saja. Itu memang di sana kehidupannya 900.000 tahun yang lalu itu sudah ada manusia di Flores. Padahal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur itu sampai ke barat, ya, sampai ke Nusa Tenggara Barat itu tidak nyambung dulunya. 11.600 tahun yang lalu nggak nyambung. Yang nyambung itu Baruna, Kalimantan, Jawa, Bali, Madura nyambung, ya, Sumatera atau Warunadipa, Swarnadipa itu nyambung jadi satu dengan Malaya, Singapura, sampai ke Vietnam sana, sampai ke sebagian Filipina. Tetapi kalau Nusa Tenggara Timur alias Flores ini tidak nyambung. Jadi jenis manusianya berbeda. Coba kalau jenengan di hutan-hutan, di gunung-gunung itu, jenengan sendiri pasti akan ada makhluk-makhluk kecil, tingginya itu kadang setengah meter atau 1 meter. Dan keturunannya masih ada di daerah
sekitar Liang Bua di Flores sana. Sampai sekarang masih ada manusia-manusia pendek itu. Ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter. Mereka mengaku rasnya ras peninggalan manusia purba, tapi tidak berkembang begitu pesat karena kebanyakan leluhur mereka itu tidak mampu beradaptasi dengan zaman, dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya 400 tahun yang lalu katanya penjajah Portugis dan Belanda itu membasmi mereka karena mereka menganggap bahwa Ebu Gogo itu sebagai hama, seperti tikus yang memakan makanan manusia. Tidak, Ebu Gogo itu manusia purba, bukan keturunannya Nabi Adam. Dan bahkan kakinya itu terbalik, seperti bebek tapi terbalik. Ada yang seperti manusia juga berjari 5 kakinya, tapi terbalik. Kaki itu kan ke depan gini, ini kebalik gini. Dan larinya itu cepat sekali. Sulit, orangnya kengkeng-kengkeng. Di Jawa, sebelum tahun 80-an, sebelum listrik masuk desa, ABRI masuk desa, itu masih banyak yang namanya Ebu Gogo seperti ini. Tetapi sekarang musnah menghuni dimensi keempat, di atas dimensi 3 manusia. Oke, Pak Nur Hadi. Jadi Ebu Gogo itu manusia purba. Jenis variasi dari manusia purba sebelum Nabi Adam, karena usianya 900.000 tahun yang lalu itu sudah ada peradaban di Flores sana. Manusia wajak itu 500.000 tahun yang lalu. Nabi Adam baru 7.600 tahun yang lalu. Nabi Adam yang Abul Bashar, ya, khalifah di muka bumi, seperti dahulunya Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Nggih, begitu nggih, Pak Nur Hadi, nggih. Ebu Gogo itu manusia purba, tapi larinya sangat cepat sekali. Nggih. Sangat cepat sekali. Ya bisa dilihat oleh mata telanjang, ya bisa ada bekasnya. Ada bekasnya. Kalau di Jawa dulu di pinggir-pinggir kali cari ikan itu loh. Tengel namanya. Tengel. Rambutnya merah, matanya juga merah, tapi kalau dia muter 3 kali langsung hilang dari pandangan mata kita. Ini jin namanya. Jin itu kan tertutup dari pandangan mata. Oke. Jadi falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba, itu Nabi Ibrahim. Ketika jan itu kan menutup pandangan mata kita. Oke. Sementara begitu Pak Nurati. Muhammad Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan banget ilmunya dangkal. Mimpi dijadikan dalil. Sedangkan iblis itu juga bisa menjelma dalam mimpi-mimpi kita, terutama yang mau tidur tidak berwudu dan baca doa. Nggih, Pak Muhammad Jauhari. Kemarin Romo Kiai guru saya menulis tapi hilang. Sudah tidak bisa dilacak lagi bahwa kalau diskusi dengan Allah itu justru bukan Allah itu iblis yang Allah itu. Berarti Habib Ahmad bin Hasan Alatas ini berarti ya sesat menyesatkan. Berarti Habib Abdullah bin Husain bin Thohir juga sesat menyesatkan. Ya sesuai dengan dakwah guru saya dan sesuai dengan dakwahnya tadi Prof. Quraisyab. Kalau mimpi ketemu Rasulullah itu mesti benar, ya. Kalau mimpi ketemu Allah itu pasti salah. Ini, ya, nggih, Pak Muhammad Jawari juga begitu, nggih. Oleh sebab itu tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan dikeramsi sendiri, jangan diasumsikan, diinterpretasi sendiri. Tanya kepada guru yang ahli kalau tidak mengetahui, nggih. Tapi kadang-kadang dipercaya dewi gitu loh, nggih, Pak Muhammad Jawari, nggih. Terutama yang mau tidur tidak berwudu, apalagi mau tidur tidak berwudu, masih nanggung hadas, apalagi masih nanggung hadas kecil dan besar, kok mimpi ketemu dengan Allah. ngaco nggih. Apalagi gak berdoa, waduh, kacau nggih. Macan loreng, Jember ada apa dengan Menteri Agama sekarang? Katanya dari kalangan warga NU, tapi kok nggak bisa merangkulnya pemerintahan Prabowo. Tidak beda dengan Pak Soeharto. Nih, Pak Macan Loreng dari Jember ini termasuk pemerhati situasi politik sekarang ini. Nih, Pak Macan Loreng, memang yang panjenengan tuliskan ini termasuk bagian daripada jeritan masyarakat Indonesia. Nih, 80%, nih, 80% jeritan rakyat kecil kita. Nih, karena apa? Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan bubarkan semua partai-partai politik itu dan akan kami sisakan 5 saja.
Karena apa? Indonesia ini nggak bisa maju gara-gara tersandera oleh partai politik. Ketua partai politik, ya, berikut staf di bawahnya adalah orang-orang yang ingin mendirikan dinasti sendiri di negeri ini. Sehingga nggak akan bisa maju. Tersandera. Ya, coba jenengan lihat partai apa. Semuanya berasal dari anaknya, kecucunya, anak cucu cicitnya, sama saja. Ya, nggak ada bedanya, nggak sesuai dengan teorinya. Praktek dan demokrasi itu hanya di bibir saja. Ya, prakteknya dinasti, politik dinasti. Oleh sebab itu partai-partai politik bubarkan saja. Sisakan 5 saja seperti sila-sila dalam Pancasila. Ya, dan tidak boleh ya mempertahankan kekuasaan berdasarkan dinasti. Dulu Pak Karno itu memenjarakan gurunya sendiri, Buya Hamka dipenjara. Teman akrab satu kamar, ya, Kartosuwiryo itu sampai dihukum mati, ditembak di Jakarta Utara, di Pulau Seribu sana. Ya, apa yang tidak ditegasi oleh Pak Karno? Bahkan Pak Karno juga memperbolehkan, ya, Orde Baru untuk menghukum Letkol Untung, membiarkan saja kasus Aidit tidak sampai mengungkapnya. Kebenaran itu tidak boleh berpihak pada kekeluargaan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Ini Kanjeng Nabi. Apalagi kita itu. Sebab itu Indonesia itu nggak akan bisa maju karena tersandera dengan politik dinasti ala partai-partai. Ya, itu. Oke. Jadi ada kepentingan-kepentingan partai itu, istilahnya itu apa ya? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf para simpatisan partai. Ya demokrasi, tetapi prakteknya nggak berhasil untuk mengatasi masalah rumit di Indonesia ini. Sampai sekarang ini 80 tahun merdeka, tak terbukti kita sepenuhnya merdeka. Gara-gara apa? Ada permainan dari sindikat lah, gampangnya itu sindikat. Mohon maaf bahasa kerasnya itu sindikat. Nggih, Pak Macan Loreng, nggih. Begitu nggih. Jadi Pak Prabowo masih kami tunggu, kan baru 100 hari lebih ya. Kita tunggu dalam 1 tahun pertama. Danantara itu nggak usah melibatkan Thaksin Shinawatra, itu nggak perlu. Untuk apa? Nanti kalau diborong sama George Soros semua, Indonesia langsung kolap, habis semua. Terus sebab itu kiai-kiai itu harus melek informasi tentang politik walaupun tidak berpolitik. Nggih. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Pak Rifangga. Sepertinya berat bagi Pak Alawi menjadi mantan cucu Nabi sehingga membela dengan membabi buta tanpa data. Nggih. Tapi sebenarnya nggih Pak Rifangga, kalau mau mengakui kesalahannya, kita tetap memaafkan. Kita ini bangsa pemaaf kok. Nggih. Tapi kalau dengan koruptor jangan pemaaf loh ya. Tembak mati saja di depan umum. Ya. Rampas semua, miskinkan, jebloskan bagi yang kadar korupsinya itu sedikit ke LP Sukamiskin Bandung sana, dan anak cucunya miskinkan semua, rampas. Jangan merampasi sepeda motor hasil cicilan rakyatnya, rampasi koruptor-koruptor itu loh. Yang mau ngerampas itu ya semua ya korupsi. Jadi perlu orang bersih yang akan membersihkan negeri ini. Pak Rifangga. Kang Samin sudah jengah dengan pejabat yang tidak punya integritas, kualitas sangat rendah, pernyataan dan kebijaksanaannya tanpa dasar ilmu, hal-hal receh yang diurus, yang penting menguntungkan buat dia dan kelompoknya. Sama seperti yang kami sampaikan tadi, Kang Samin. Kita ini tersandera dengan adanya partai politik yang menjadi dinasti anak cucunya, menjadi satu rumah kerajaan baru, mendominasi, menguasai, mencaplok, ya. Seperti mafia, ya mafia. Akhirnya korbannya rakyat kita semuanya. Kalau presidennya saya, jenengan satu kepala, tidak hanya kepala keluarga, akan mendapatkan 50 juta seumur hidup saja. Sementara kalau bisa setiap tahunnya, kalau bisa setiap bulannya. Dari mana itu? Mimpi dulu nggak apa-apa. Lebih baik mimpi ini daripada mimpi dalam kitab Tadhkirun Nasi. Gitu, nggih. Kalau nggak ada presiden yang mau dan mampu nanggung sumpah palapa seperti yang saya sampaikan ini, jangan dipilih. Begitu, caranya begitu. Wong
janji kok akan kami beri makan anak-anak SD yang bergizi. Gak perlu, kasih kail untuk cari ikannya sendiri. Kok kasih ikan, habis nggak mendidik itu. Begitu ya. Ben bejane, assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat curiga ada calon Ba'alawi di pemerintahan Yai dari Nusron yang mencium bau Rasulullah di Ba'alawi. Gus Ipul mengusulkan Ustadz Ba'alawi WNA jadi pahlawan sulit dinalar Yai nggih. Nah inilah sekelas Kang Mas Saifullah Yusuf, sekelas Kang Mas Nusron Wahid, berasal dari rumah besar NU, tapi kurang ngerti tentang sejarah. Ba'alawi itu siapa itu nggak ngerti. Ngerti ini cucunya Kanjeng Nabi. Kowe wajahe ngono, cucunya Kanjeng Nabi wis kena doktrin. Sama dengan ketika kita lahir cengar langsung yang kita makan itu adalah umbi-umbi, maka seterusnya nggak perlu nasi. Sudah jadi keyakinan kolektif, masuk dalam memori. Nah, ini ada rencana ya, Sis Al-Jufri. Sis itu Sayyid Idrus itu tadi Idrus bin Salim Al-Jufri Palu. Diusulkan dari 10 orang yang diusulkan itu akan diangkat menjadi pahlawan nasional, harus dibatalkan. Dulu sudah pernah diusulkan, tidak sampai memenuhi persyaratan. Dan ini sebelum Agustus diumumkan harus dibatalkan. Dan harus dirubah Bandar Udara Mutiara Palu dengan Bandar Udara Mutiara Tombolututu Palu, Sulawesi Tengah. Hapus nama Sis Al-Jufri itu. Kalau masih ada Sis Al-Jufri akan menjadi kebanggaan warga Hadromi sana dan seluruh Ba'alawi yang ada di Indonesia. Berbahaya. Ini bukan satu kebijakan yang sederhana loh. Ini untuk anak cucu kita. Sis Al-Jufri ya, itu bukan warga sini. Meninggal 1969 ya, kelahiran Hadrami. Jangan ditetapkan oleh Kemenkumham wilayah Sulawesi Tengah sana, lalu akan selangkah lagi setelah diakui kewarganegaraannya menjadi pahlawan nasional kita. Kalau semua pejuang pendidikan itu diakui menjadi pahlawan nasional, maka 10.000 kiai pesantren Al-Khalil Bangkalan, Sidogiri, Blok Agung, Lirboyo, Ploso, semuanya termasuk pondok-pondok pesantren Salafiyah ya harus menjadi pahlawan nasional semua. Kan begitu. Al Khairat Palu yang cabangnya mungkin banyak, tapi kan ada doktrin di sana. Nanti akan kami buka. Saya punya datanya Sis Al-Jufri yang ada di dalam kitab Idahmul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut. Saya punya datanya. Jadi sebelum sampai ke Palu, mampir ke Pekalongan dulu, ya ke Surabaya, kok langsung sana, itu kerjasama dengan Belanda. Ya nanti akan kami buka semua. Nggih, begitu nggih. Dari siapa tadi? Ben Bejani nggih, Gus Ipul nggih harus ditolak. Wong WNA kok jadi pahlawan nasional. Nggih, ditetapkan oleh Kemenkumham itu kan baru setelah meninggalnya berapa puluh tahun 69 sampai 2024 yang lalu. Nggih. Kemeringat. Assalamualaikum telah membaca. Terima kasih telah membaca. Apa hukumnya meminta pada Allah dengan melalui menyebutkan nama Habib yang sudah mati? Contoh, ya Umar Mundor, berikan kepada kami limpahan rezeki. Kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, yang tidak campur dengan Sufiyah Syiah, maka haram. Kalau mengadopsi tawasul dari Imam Asy-Syafi'i, bahasanya diatur sedemikian rupa, tidak seperti ini. Wahai Umar Mundor, tolonglah aku aghitsuni. Sama dengan ya, ini sama dengan ibadallah rijalallah aghitsuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdha bi fadlillah. Itu saya nggak pernah baca, mohon maaf. Saya kiai moderat ya. Karena apa? Saya tahu maknanya itu loh. Lah, kalau toh memang misalkan mau minta bantuan arwah muqaddasah ya atau malaikah ya, tidak seperti itu ya, dengan cara tawasulan amal soleh, amal ibadah. Amal soleh berupa
ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh, bisa dengan sedekah, lalu dengan sarana itu semoga engkau kabulkan maksudku ya Allah. Ini ada tuntunannya, sama seperti ketika ada lelaki yang masuk ke dalam gua lalu tertutup batu, gak bisa keluar dari sana, lalu berwasilah amal solehnya mereka masing-masing. Ada yang birrul walidain lalu kebuka batunya, terus ada yang punya amal ini berwasilah dengan amalnya, berdoa dengan wasilah ini, ya Allah, misalkan saya ini birrul walidain terhadap orang tua saya, lalu saya berdoa, ya Allah, karena saya sudah memenuhi panggilan perintah engkau, ya Allah, saya berbakti kepada ibu saya dengan amal soleh ini, ya Allah, semoga engkau jadikan kami nanti jadi orang tua juga dibekteni oleh anak cucu saya. Lah itu boleh gitu. Tapi kalau ya Umar Muhdor, ya Ali Sahibud Darak, ya Alwi Al-Ghuyur, kabulkan permintaan, haram. Allah itu sangat pencemburu. Jangan kita selingkuh, ya. Jangan kita menyelingkuhnya dengan mensyirikannya. Nggih, begitu nggih. Jadi begitu. Kalau wasilah, ya ada sebagian Sufiyah Syafi'iyah yang memperbolehkan ziarah kubur wasilah. Nggak usah wasilah kepada yang diziarahi, cukup dengan ziarah kubur lidzakiril akhirah itu akhirnya minta kepada Allah. Karena telah mengenolkan diri, ya, ingat akan mati, lalu meminta kepada ilahi supaya diberi itu dan ini. Begitu nggih Pak Kemeringet nggih. Hari Agus, Pak Hari Agus. Assalamualaikum waalaikumsalam. Derek ngawas semoga Pak Salawat amin matur suwun. Kalau Kasona bin Yati, andalannya kok cuma mimpi. Jangan-jangan keimanannya juga sebatas mimpi. Kelihatan dangkal sekali keilmuannya. Nggih ada kitabnya ya. Kalau pendapat pribadi nggih, mungkin Pak Karsono bin Yadi mungkin kita maklumi nggih. Ini ada kitabnya, tidak hanya kitab Tadhkirun Nasi loh ya. Kitab Al-Ghuror itu juga mimpi-mimpi, mengisbat nasabah Alawi dengan mimpi-mimpi. Mengisbat makam Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau yang terkenal dengan Al-Muhajir itu dengan mimpi-mimpi. Nggih. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Ba'alawi memang hidup di alam mimpi. Apapun diisbat dengan mimpi. Tapi anehnya banyak yang percaya. Berarti mereka benar-benar belum bangun dari tidurnya. Masih aja ngigau. Nggih, Bu Arfi Fadilah dari Surabaya. Indonesia nggak bisa maju. Saya pernah ditentang oleh kawan-kawan. Jangan berambisi seperti China, yai. Yang penting kan qanaah diri. Begini loh. Lebih baik orang kaya qanaah daripada orang miskin yang qanaah. Ya kan? Allah lebih menyukai seorang mukmin yang kuat. Kuat ekonominya, kuat akidahnya, kuat jasmaninya daripada al-mukmin yang dhaif. Jadi letakkan dalil pada tempatnya. Kalau usia 60, 70, 80 tahun wis nrimo ing pandum, sing penting sehat, bahagia. Oke. Tapi bagi usia produktif, ya harus semangat. Tirulah China yang begitu semangat dalam memproduksi ya hasil karyanya untuk kemaslahatan umat manusia sedunia. Amerika saja kelabaan kalah dengan China. Apalagi kita ini, ya. Kok mau melawan raksasa China? Ya kalau kita tidak memiliki kemampuan yang multi talenta, wah akan binasa kita. Wong kita diserang dengan utang, kelabaan kok, jatuh tempo, bayar bunga, ya. Lalu pemerintah akan cari uang ke rakyatnya, nekeki, ya. Jadi kalau saya jadi presiden, nanti kebijakan STNK itu ya nggak usah setiap tahun sampai KTP seumur hidup. Tapi ada kebijakan yang lain, tahun berapa itu tidak boleh di kota-kota. Mobil lama, ya, sepeda motor kuno, lawas, ya, yang tidak sesuai dengan standar layak di jalan harus ke tambak, ke gunung, ke hutan untuk pertanian, ya. Tidak boleh di kota atau perkotaan. Toh ada pajak kendaraan bermotor setiap tahun, registrasi boleh tapi murah seperti Malaysia. Mobil Avanza Malaysia itu 250.000 satu tahun, Indonesia 4 juta. Nah begitulah, begitulah. Banyak kebocoran di sini dan di sana. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada orang yang cenderung bercanda. Amin, matur suwun. Pak Joko Nur, matur suwun. Terima kasih wa anta kadzalik. Amin. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun Romo Yai monggo. Menentukan 1 Syawal, orang tua dulu pakai primbon.
Asapon, aboge, gak pernah lebaran gagal. Udah siap-siap gagal. Nggih, mungkin penyesuaian zaman nggih. Dulu itu sebelum Orde Baru ya, apalagi pas Orde Baru itu pun kan ya kompak ya. Karena memang ilmu dan teknologi kan berkembang ya. Sekarang ini ada teropong bintang ya, ada ru'yatul hilal. Maka kita ikuti saja perkembangan zaman ya. Masalah kesepakatan tentang derajatnya itu berapa, 3 atau 4-nya ini yang menjadi perdebatan dan perbedaan. Oleh sebab itu kita ini harus mengikuti perkembangan zaman karena zamannya sudah beda. Maksudnya bagaimana? Seperti halnya tentang tes DNA Ba'alawi itu ambillah analogi seperti CCTV. Kalau ada kasus apa itu CCTV aja, nggak perlu saksi, nggak perlu secara manual saksi laki-laki 2. Oh, CCTV sudah ada kok. Sudah terpasang di mana-mana. Jadi nggak perlu saksi manusia. Bahkan 10.000 orang bisa melihat CCTV itu hasilnya. Jamnya, menit, detiknya, kejadiannya itu terekam semua. Gambarnya ada. Begitu harus mengikuti perkembangan zaman Pak Jaya Wijaya. Tapi misalkan orang tua dulu itu biasanya titen. Primbon itu apakah syirik? Tidak, tergantung primbonnya. Cuma kadang-kadang primbon itu tidak memiliki jalan keluar Pak Jaya Wijaya. Maksudnya apa? Seperti halnya misalkan ada orang laki perempuan mau menikah, nggak ketemu wetone, ya wah congkrah ini, wah cerai, langsung keramal seperti itu. Atau misalkan gugon tuhon, mitos, kalau ada laki-laki Jawa, Surabaya menikahi perempuan Kediri misalkan, itu pasti kalah auranya. Lah itu kan nggak boleh seperti itu. Atau perempuan Sunda dinikahi oleh laki-laki Jawa, seperti Raden Wijaya ya, dengan Dyah Pitaloka, kerajaan Galuh sana, nggak usah seperti itu, jangan diyakini, harus ada jalan keluarnya. Misalkan orang yang netu dinolan pasarane Sabtu Kliwon ya, ketemu piro 17 iku ora oleh, tidak boleh rumahnya menghadap ke barat. Padahal rumahnya itu menghadap ke barat. Bagaimana nih caranya? Nah, primbon nggak punya solusi. Primbon terkini harus ada solusi. Solusinya apa? Tetap posisinya itu menghadap ke barat, pintunya saja yang dirubah, gitu loh. Menghadap ke utara, rumahnya tetap menghadap ke barat, tapi jalannya itu ada di sebelah baratnya. Aksesnya kemana? Yang penting rumah itu tidak menghadap ke atas, itu saja. Jadi ada solusinya. Sama seperti neptu dinolan pasaran pernikahan. Kok iki nggak boleh mati lanang dhisik dadi rondo, dadi dudo misalkan, ya ada solusinya. Nah itu, oh lewatnya jalan harus ke sini, lewat sana, muter ya gitu. Nggih, Pak Jaya Wijaya ini lebih ngerti tentang primbon nggih. Nah, masalah falak perbintangan tanggal ala Jawa mungkin bisa Pak Jaya Wijaya. Nggih, X41 Tabik ngikut Kanjeng Sunan Kiai Nur. Oh, Sunan enggak. Saya ini ada yang saya itu pernah di WA banyak orang. Kiai Nur itu Imam Mahdi, ngawur. Makmum Mahdi saya ini. Enggak usah imam, makmum Mahdi. Nggih guyon. Tabik Kiai Nur. Apakah ada Ba'alawi yang menjadi keluarga Kesultanan Raja Permaisuri Selir itu apa? Apa, siapa, kapan, bagaimana? Analoginya apakah SHM, HGB, dan peran legal standingnya di NU? Pertanyaannya banyak ya Pak X41 ini. Nggih, ada. Bahkan Syarifah Fatimah Ba'abud itu mau merebut keraton Kesultanan Banten. Ya, kan pernah, nggih, kami bahas pada sesi yang lama. Nggih. Tidak hanya itu, pernah ada ya termasuk Kesultanan Al-Qadiriyah itu. Dulu itu dari Mempawah, Matan, sebelahnya Ketapang, Kalimantan Barat itu, lalu pecah sendiri mendirikan Kesultanan Al-Qadiriyah di Pontianak itu ya dari katanya Ba'alawi. Jadi Al-Qadiri itu Ba'alawi, padahal ketika kami teliti Al-Qadiriyah Pontianak itu ada hubungan dengan India. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habib, bukan Habib, Syekh Husain Al-Qadri itu. Nanti kami bahas lagi begitu nggih. Terus bagaimana analoginya, apakah SHM, HGB, dan peran legal standingnya di NKRI nggih.
Sebenarnya masalah kewarganegaraannya Pak Alawi ini masih bisa digugat lagi, diuji material lagi, ya, karena mentalnya Pak Alawi ini tidak mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika. Buktinya mana? Pancasila, sila kedua, butir kedua, bahwa manusia Indonesia setiap warga itu sama derajatnya. Tapi Pak Alawi tidak, ingin tetap seperti pada zaman Belanda, bahwa derajat mereka di atas pribumi Indonesia. Ya, ingin diunggulkan. Jadi sama dengan mereka itu sudah SHM, kita ini hanya HGB saja. Pak X41, servis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan Jabar hadir izin nyimak. Nggih, monggo waalaikumsalam. Servis elektronik, nggih. Semoga pekerjaan servis elektronik ini dapat mengembangkan dirinya menjadi ilmuwan ya sejati. Pak Tohari, assalamualaikum para pejuang sejati Nusantara, tetap semangat dan sabar dalam berdakwah. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam Pak Tohari. Demak Siti, assalamualaikum. Pahala sodakoh anak dikhususkan buat ortu yang sudah meninggal. Apa ada ajaran di dalam agama? Mohon pencerahannya ya. Ada. Idza mata bnu Adam in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Au waladin sholihin yad'ulah itu bisa tidak hanya berdoa saja, tapi melakukan perbuatan kebaikan apa saja yang pahalanya ditransfer kepada orang tuanya. Tidak mendoakan sekalipun, tapi kalau anaknya ini berbuat saleh, karena ditanamkan dulu oleh orang tuanya, dididik, dingajikan ke kiai, bukan Pak Alawi loh ya, dipondokkan, dikuliahkan, akhirnya bermanfaat untuk umat manusia. Maka orang tuanya tetap mendapatkan pensiunan pahala. Kalau sodakoh, apakah ada? Ada, nggih. Ada, nggih. Ada tadi 3 pensiunan pahala bagi umat Islam yang sudah meninggal dunia selamanya. Oleh sebab itu manusia itu hidup selamanya kan termasuk bagian daripada 3 komponen ini. Idza mata bnu Adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah, ya. Ya termasuk bangun sumur, bangun masjid, bangun jalan, jembatan dan lain sebagainya. Au ilmin yuntafa'u bih, ngajar ya, menyebar ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan, tidak hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu yang bermanfaat untuk hidupnya manusia di dunia sampai di akhiratnya. Atau awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang saleh dan salihah yang mendoakan orang tuanya. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap ya tidak hanya berdoa saja, tapi sodakoh. Saya bersodakoh 10 juta, saya menghaji, badalkan haji orang tua saya sampai, begitu nggih. Asalkan muslim mukmin. Nggih. Pak Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kiai Nur. Alhamdulillah. Benarkah tuduhan Pak Alawi dalam kitab-kitabnya terhadap Syarif Ainur Rafiq? Kritik Muhyiddin Habib terhadap Kiai Ja'far, ia tidak tahu Syarif Ainur Rafiq. Loh. Kiai Ja'far yang ngerti wong alumni dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sayyid Ainur Rafiq, penguasa Mekah, itu pernah mentakzir ya, di antaranya contoh adalah 2 orang dari Pak Alawi ya, dipukul sampai 300 kali, dipaksa bercerai dengan Syarifah asli ya, dan tidak boleh menggunakan gelar Syarif Sayyid ya, karena apa? Ya tahu, lalu ini di-framing oleh Pak Alawi menyudutkan Syarif Ainur Rafiq. Syarif Ainur Rafiq itu turunan Kanjeng Nabi asli ya. Kanjeng Nabi asli, termasuk ada koneksi dengan kerajaan Yordania, Raja Abdullah. Nggih. Jadi sebelum Raja Abdullah, Syarif Ainur Rafiq ini tertera dalam kitab Mir'atul Haramain dan di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Saya punya 2 kitabnya itu. Nggih. Kapan-kapan kita buka lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ja'far dari Batu Ammar itu sudah benar. Nggih. Katanya tidak tahu Syarif Ainur, enggak, yang ngerti, beliau punya kitab Al-Istizadah, Mir'atul Haramain. Nanti kami akan bagi kitab Mir'atul Haramain itu di haizin.com di channel ini. Nggih. Begitu nggih Pak Fuad Al-Jihad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Masrab. Kalau nggak lewat mimpi, bukan Pak Alawi namanya ya. Nggih, leres. Semuanya diisbat melalui mimpi-mimpi. Bahkan saya kan pernah ketika berjumpa dengan Abah Haji Roma Irama itu, makan daging babi ya nggak apa-apa.
berzina ya nggak apa-apa. Membunuh orang tanpa salah, tapi dalam mimpi. Habib Alawi resmi duriah Nabi kita nggak apa-apa, sah dalam mimpi. Oke, oke. Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Di banyak channel baru kitab-kitab khurafat Mbak Alawi dikaji dan dikritisi, khususnya Gus Aziz Banten. Nggih. Beliau termasuk lulusan dari Al-Ahqaf University. Beliau lebih menguasai daripada saya ini. Ternyata luar biasa banyak khurafatnya, bukan karomah. Karomah sama khurafah itu kita dianggap nggak paham loh. Karomah itu tanpa diminta oleh pelakunya, Allah sendiri yang memberinya. Tapi kalau khurafah itu buatan, sama seperti sulapan. Karomah itu karena istiqomah, konsisten dalam berdakwah, Islamiyah, akidah, halusunnah, wal jamaah, istiqomah, ada karomah. Tanpa diminta. Mukjizat juga begitu. Nabi Musa dengan tongkatnya itu, kalau nggak dapat perintah dari Allah, dipukul-pukul, ya apa-apa, nggak ada manfaatnya. Karena diperintah oleh Allah, idrib bi'asokal bahr, misalkan, idrib bi'asokal hajar, misalkan ya, fanfajarat min husnata asrota aina, qad alima kullu unasim masyrabahum, misalkan. Itu karena diperintah Allah, pukul. Coba tongkat itu ada di tangan saya misalkan, tak pukul-pukulnya ya betul mata airnya, ya nggak ada perintah dari Allah kok, nggak ada perintah dari Allah. Jadi mukjizat itu pemberian Allah, Kalau khurafah itu rekayasa orang per orang sendiri yang menyandarkan ke karomah. Dalam? Hampir habis waktunya. Ibu Heni Bawanti, assalamualaikum. Dalam banyak ceramah menak sering mengemukakan bahwa belajar tidak harus dengan guru fisik, tapi bisa dengan aulia atau malaikat leluhur. Benarkah begitu, Kiai? Pendekatan sufi? Sebenarnya ada benarnya Bu Heni Bawanti, tapi tidak layak diucapkan oleh seorang menteri agama. Seorang menteri agama misalkan, belajar itu tidak harus melalui guru sejati yang asli dohiri, tapi guru sejati yang batini. Itu boleh dalam kaidah sufi, tetapi harus syariatnya kuat. Man la lahu syekhun ya fasyehu syaiton. Barang siapa tidak memiliki guru, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu, dalam ajaran sufistik itu ada guru sejati. Mestinya ada istilah belajar dari malaikat hafadhah, wa inna alaikum lahafizin kiroman katibin. Kalau dalam ilmu kejawen itu ada sedulur papat limo pancer. Biasanya itu kalau mau apa-apa itu njaluk tulung, ya hakikatnya kepada Allah, tapi wasilahnya kepada kakang kawah adi hari-hari itu. Ada yang seperti itu, guru sejati. Lah, guru sejati ini harus benar-benar terperinci. Jangan meniru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dapat pendamping malaikat Jibril itu bukan permintaan Kanjeng Nabi, tapi pilihan langsung dari Allah Ta'ala kepada beliaunya. Gitu, begitu. Jadi kalau ini diucapkan oleh sufi-sufi ahli thariqah misalkan boleh, tapi kalau untuk sekelas menteri agama tidak boleh. Tapi bisa dengan aulia atau malaikat leluhur. Benarkah begitu, Kiai? Pendekatan sufi? Ada benarnya. Pak Jai, sebelum Masehi di Nusantara apa sudah ada peradaban? Oh, banyak, Pak Jai. Sejarah Nusantara Indonesia Raya ini kan dimulai direstart ulang, mulai startnya tahun 78 Masehi. Padahal sebelum Masehi, ya 60.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada peradaban di Nusantara. Manusia ketika meletusnya Gunung Toba, Tambora, Krakatau, Merapi, Galunggung, ya semua meletus, memusnahkan peradaban manusia. Dan bahkan yang 11.600 tahun yang lalu itu memusnahkan peradaban manusia modern yang ada di Laut Jawa, yang ada di hutan-hutan dan pemukiman jauh dari perkotaan, banyak yang menyingkir, termasuk orang-orang Dayak itu. Dayak di Bulungan, yakni Dayak Bulusu, itu nggak mengenal pakaian, tidak mengenal tanam-tanaman yang ditanam, regenerasi rantai makanan, tidak. Dayak Bulusu, hampir sama seperti suku-suku primitif Hadza yang ada di Tanzania. Itu bekas manusia dulu, termasuk kalau manusia Jawa mampu beradaptasi. Wong Kalang itu sudah banyak menjadi orang-orang yang
ada di Solo, Jogja, di mana-mana. Orang Sunda ya sudah bisa beradaptasi menjadi manusia-manusia modern di zamannya masing-masing. Karena tuntutan keadaan. Spesies manusia yang tidak mampu beradaptasi dengan alam, dia akan musnah. Sama dengan ketika ada jenis kucing, singa, harimau, ada jenis lagi kayak apa ya, angkrat atau apa. Sama dengan manusia itu. Jadi manusia ada jenis manusia neanderthal, ada yang manusia Homo erectus, yang paling baru Homo sapiens, Nabi Adam kita. Sebelum Nabi Adam kita, ratusan ribu tahun sudah ada yang namanya manusia. Itu sebab itu peradaban yang ada di Nusantara ini tidak dimulai dari Masehi saja. Sebelum Masehi puluhan ribu tahun. Cuma di kiamat kubrokan oleh Allah Ta'ala melalui gempa bumi dahsyat. Banyak manusia yang musnah. Tertinggal peradaban dimulai dari nol lagi. Ya, tidak mengenal peradaban lagi. Karena dulu antara Kutorejo, Kuto Arjo, ibu kota yang ada di Laut Jawa tenggelam itu, yang tersisa itu banyak yang lari kemana-mana, ke Amerika, ke Mesir, ya, ke China, ke Jepang, ke seluruh dunia untuk bertahan hidup di sana. Karena tahu bahwa negeri cincin api, ya, Ring of Fire yang ada di Nusantara ini menjanjikan subur makmurnya, tetapi juga berbahaya untuk kehidupan umat manusia. Dan suatu saat Nusantara ini pun akan kiamat. Kiamat kubro sudah lebih dari 20 kali di Nusantara ini. Oleh sebab itu, Pak Jai, nggih, Pak Winarto Anto, dari Gus-Gus, nggih, ingkang awam, nggih, banyak sekali tulisan panjenengan yang belum terbaca. Mohon dimaafkan. Al-Bahrul Fahmi, Kang Samin, Kusuma Bangsa, Al-Ali Ahmadi, Tangklet, kami minoritas di Korea untuk menentukan hari raya besok mana yang harus kami ikuti. Ya ikutilah pengumuman yang ada di Korea Selatan sana, bukan Korea Utara, nggih. Bukan Kim Jong Un, nggih. Jadi nggih, ikutilah daerah sana, jangan daerah sini, nggih. Karena waktunya berbeda, lokasinya pun tidak sama, nggih. Pak Ali Ahmadi, nggih, selamat hari raya di Korea Selatan sana. Mungkin suatu saat saya bisa berkunjung ke Korea Selatan untuk ceramah di sana. Yang penting pesawatnya ditanggung oleh panitia, nggih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement singkat bahwa untuk mengisbat 1 Syawal, ya besok itu Menteri Agama kalau masih percaya Ba'alawi loh ya, rangkullah Habib dari marga Al-Aidarus, marga dari Al-Atos, untuk mimpi bareng supaya menetapkan hari raya Idul Fitri, ya. Atau nanti kalau misalkan khawatir kualat dengan Kanjeng Nabi, ya taatilah aja mimpi-mimpi mereka. Kalau memang mereka hidup berdasarkan mimpi-mimpi. Kita ini makhluk yang cerdas di era ini. Tidak boleh mengikuti orang yang hanya sebatas mimpi-mimpi yang tidak berarti. Kitab Tadhkirun Nasi ini sebagai bukti bahwa akidah, keyakinan, bahkan ada syariah juga yang tidak sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah ala kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menyeleksi, waspada dalam menerima informasi dari habaib Ba'alawi semua. Bukan atas dasar kebencian. Orang Ba'alawi, manusianya saya menyayangi beliau, saya rangkul. Tidak pernah saya mengusir mereka dari NKRI. Saya tetap merangkul manusianya. Tapi kalau karakteristiknya yang mau merusak agama, merusak bangsa dan negara, saya harus melawannya. Kita semua harus bangkit untuk meluruskannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tanggapan dari Kiai Nur Ihya yang menanggapi tentang Idul Fitri versi Habib, yang mana tadi sudah kita dengar bersama bahwa marga-marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini berbeda versi Idul Fitrinya dari yang sebenarnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.